Bunga bank dalam sistem simpan pinjam. Islam sebagai membawa rahmat yang selalu mementingkan hubungan baik di antara sesama manusia. Hubungan tersebut tercermin dalam sebuah peraturan yang dikenal dengan istilah fikih muamalah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang halal dan baik. Seluruh aturan ini bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudaratan yang akan terjadi atau diproduksi akan menimpa mereka, demi mewujudkan keadilan dan persamaan antara individu dalam komunitas. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk tolong menolong sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu untuk membuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. Muamalah itu terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak terpuji sebagai kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Maka dengan itu, setiap manusia mempunyai kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka, dan tidak ada pihak yang dizolimi dengan didasari oleh akad dan sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram. Dalam hal ini, mudharabah sebagai akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola, di mana keuntungan disepakati di awal untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Diterapkan bank syariah ke dalam produk penyaluran dana berupa pembiayaan mudharabah. Mudharabah tersebut dibedakan menjadi dua macam, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Diterapkan pada kegiatan dan penyaluran dana hingga memudahkan monitoring dari bank terhadap usaha nasabah. Melakukan mudharabah adalah boleh atau mubah. Dasar hukumnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaibah radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ada 3 perkara yang diberkati, yaitu jual beli yang ditinggalkan pemberi modal dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual. Hal yang harus dilihat untuk memahami karakteristik kebutuhan nasabah adalah dari kegunaan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam hal ini. Hal utama yang harus dicermati adalah apakah barang atau jasa yang dibutuhkan nasabah tersebut akan digunakan untuk kegiatan produktif atau konsumtif. Apabila pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kegiatan produktif, yaitu harus dilihat dari sisi apakah barang tersebut digunakan untuk modal kerja atau investasi. Jika kegunaan barang atau jasa tersebut digunakan untuk modal kerja, maka harus dilihat apakah nasabah telah mempunyai kontrak dengan pihak ketiga atau tidak.
atau tidak. Jika nasabah sudah mempunyai kontrak atau perjanjian, yang harus ditelaah adalah apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk pekerjaan atau konstruksi atau pengadaan barang. Maka dengan hal tersebut, bunga bank tersebut yang disepakati antara pemilik bank